Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian generasi yang tinggal di rumah aja sambil mantengin teman-teman yang biasanya nggak pernah live IG tiba-tiba pada live IG. Sekarang tuh ya di atas itu ya bukan lagi story, semuanya pada live IG di rumahnya, masya Allah. Bahkan kajian pun harus lewat live Instagram atau live Facebook ataupun ya sosial media yang lainnya. Tapi ya inilah daripada salah satu ikhtiar kita, karena kita mungkin sedang khawatir dengan penyakit fisik yang bisa menyerang tubuh kita, tapi kadangkala kita lupa untuk menyembuhkan hati kita yang sedang sakit. Asik, bahas masalah hati cuy. Jadi sebenarnya teman-teman, salah satu hikmah daripada Allah berikan penyakit fisik ini, wabah corona ini, adalah ketika seseorang semakin beriman kepada Allah. Lo pernah lihat nggak sih teman-teman yang jangankan sholat di masjid, sholat di rumah aja jarang, tapi tiba-tiba ada berita penutupan masjid, mereka yang berkor-kor, ini apa-apaan nih, masa masjid ditutup, padahal sholat di rumah aja jarang mereka. Gila kan, sholat Jumat, masa nggak boleh sholat Jumat di masjid. Wah, atau ada juga yang begini nih, dia ikutin anjuran pemerintah untuk nggak sholat Jumat di masjid atau diganti dengan sholat duhur di rumah, tapi ternyata habis dia sholat duhur di rumahnya, dia nggak pergi Jumatan, tapi setelah itu dia nongkrong di warung kopi cuy. Jadi ada juga orang-orang yang kayak gitu, dia nongkrong di luar, dia hangout di luar, tapi katanya dia mengikuti anjuran pemerintah untuk sholat di masjid. Nah ini salah banget nih, ma'adallah. Maka yang kita bahas hari ini adalah bagaimana penyakit fisik ini ternyata salah satu hikmahnya adalah kita jadi menyembuhkan hati gitu loh. Ada orang-orang yang biasanya jauh dari kajian, tiba-tiba Allah berikan satu wabah corona, dia jadi yakin gitu, wah ini kiamat bentar lagi nih, gue harus kajian gitu. Ada orang-orang yang mungkin gak pernah berpikir untuk hijrah, atau mungkin yang belum memakai hijab langsung berpikir pengen pakai hijab. Ada bahkan Syam nonton atau Syam lihat postingan di Instagram, mungkin orang-orang yang tidak pernah berpikir untuk mendekati Al-Quran, tiba-tiba bertanya di mana saya bisa mendapatkan seorang guru privat Al-Quran, baru mau mempelajari Al-Quran. It's okay, nggak masalah, karena dakwah itu step by step. Mungkin dengan ujian ini di sisi lain Allah berikan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan itu pasti ada kemudahan bersamanya, bukan setelahnya, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Bisa jadi begini, hadiah itu engkau akan dapatkan ketika engkau setelah engkau melewati kesulitan, atau hadiah tidak mungkin didapatkan kecuali engkau mengalami kesulitan terlebih dahulu. Berbicara tentang penyakit hati yang paling bahaya tuh ketika dicontohkan dalam Al-Quran, penyakit hatinya Fir'aun gitu kan. Fir'aun itu merasa dirinya ana rabbukumul a'la, ya akulah Tuhan yang tertinggi, merasa dirinya Tuhan. Kenapa? Karena kesombongan yang ada di dalam diri Fir'aun. Tahu nggak apa yang membuat Fir'aun merasa dirinya Tuhan? Dia bertanya kepada Nabi Musa datang kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, mau nggak kalau engkau nyembah Allah, lalu Allah berikan engkau kehidupan yang layak, engkau diberikan ratusan tahun umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung kata dia, siapa Allah? Saya pengen negosiasi dengan Allah gitu, kata Fir'aun di awalnya. Lalu dia bertanya kepada pimpinan penyihirnya, lalu kata pimpinan penyihirnya, emang ada Tuhan di atas engkau? Maka kata Fir'aun, no, saya Tuhan. Karena kesombongannya. Tahu nggak alasan kenapa Fir'aun sombong? Karena selama hidup Fir'aun nggak pernah sakit. Satu-satunya manusia yang nggak pernah sakit dalam hidupnya adalah Fir'aun. Fir'aun itu jangankan sakit teman-teman, ngantuk aja nggak pernah. Ngantuk nggak pernah, apalagi kena wabah corona nggak pernah Fir'aun untuk kena wabah semacam ini. That's why Allah memberikan kita ujian ini. Mungkin ada di antara kita ya benih-benihnya Fir'aun kali ya. Syam nggak merasa lebih soleh, mungkin benih-benihnya Fir'aun juga masih ada dalam dirinya Syam. Artinya kesombongan itu juga masih ada di dalam dirinya Syam ataupun yang sedang menonton video ini. Kesombongan ketika kita merasa kita nggak butuh Tuhan. Berapa kali kita melalaikan sholat, berapa kali kita melalaikan Quran, berapa kali kita melalaikan puasa, berapa kali kita melalaikan perintah Tuhan gitu. Kita mengabaikan apa yang telah Allah wajibkan untuk kita. Kita tidak peduli dengan perintah agama, kita tidak peduli dengan sunnah Nabi, bahkan kita mengolok-oloknya. Mungkin ini adalah teguran dari Allah. Sini, ku kasih penyakit supaya engkau merasa bahwa engkau itu bukan Firaun, engkau itu masih bisa sakit dan engkau bisa merasakan sebagai manusia biasa yang ternyata hanya dengan virus berapa nanometer bisa mengalahkan, bisa melockdown seluruh dunia gitu.
bahkan tempat-tempat yang kita anggap aman, mereka juga harus menutup aksesnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para millennials yang sedang di rumah, yang sedang gabut di rumahnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa membersihkan hati kita? Yang pertama, menghilangkan kesombongan dengan cara apa? Caranya adalah hauna, dengan rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati adalah ketika kita tidak merasa lebih dibandingkan orang lain, mampu untuk toleransi terhadap pendapat orang lain. Yang kedua adalah ketika kita bersujud kepada Allah, sujud, sholat. Orang yang nggak mau sholat berarti dia sombong. Why? Karena dalam gerakan sholat pun Allah cara menghormati orang. Allah itu menghormati orang lain. Apalagi sujud. Apa itu sujud? Ketika engkau sujud, kepalamu yang engkau junjung, otakmu yang engkau junjung, akal pikiranmu, risetmu, all in yang ada di dalam brain, your brain, dalam otakmu, itu yang kau tinggi-tinggikan. Ternyata ketika engkau sujud, dia di bawah, dan maaf, bokong kita lebih tinggi daripada kepala. Artinya otak yang kau andalkan itu tidak ada apa-apanya ketika engkau berada di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesombongan. Apalagi yang mampu membersihkan diri kita dari kedengkian, iri, sombong, yaitu adalah dengan cara memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi oleh Allah. Jadi bukan hanya urusan kepada Allah, tapi juga urusan sesama manusia. Karena dengan kita memperbaiki urusan kita sesama manusia, berarti kita memperbaiki urusan kita kepada Allah. Jangan sombong, jangan iri hati, jangan dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap ada nikmat itu pasti ada yang iri kepada kita. Maka kita jangan pernah membuat orang lain, jangan kita iri kepada orang lain, karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, bersihkan hati kita, jangan galau melulu. Kalau bicara galau, banyak dalam Al-Quran. Nabi Yusuf galau, Nabi Yakub galau, Nabi Musa galau, semuanya pernah galau. Jadi kita cari kisah apapun dalam Al-Quran, semuanya ada. Jadi insya Allah setelah ini kita akan cari kisah-kisah dalam Al-Quran tentang generasi galau. Karena ini pasti pada cari ini di rumahnya, nonton apa lagi ya gitu ya. Jadi insya Allah ketemu lagi besok. Assalamualaikum.